Apa sih yang akan terjadi kalau kita bangun jam 3 pagi selama 10 hari berturut-turut? Halo semua, saya Gilang Digdo dan ini yang terjadi pada diri saya setelah saya sholat tahajud selama 10 hari berturut-turut. Nah, jadi belakangan ini saya baru aja mendapatkan challenge dari dosen saya, yaitu sholat tahajud selama 10 hari berturut-turut tanpa putus. Waktunya sudah ditentukan dari jam 3 sampai jam 4 lewat 10. Artinya saya harus bangun di antara jam segitu. Saya tidak boleh bangun atau sholat tahajud mepet-mepet sholat subuh. Nah, selain sholat tahajud, dosen saya juga kasih challenge yang lain seperti membaca Al-Quran dan membaca buku. Waktunya sama, 10 hari berturut-turut tanpa putus. Bagaimana kalau putus? Kalau putus di pertengahan atau gagal di pertengahan, saya harus mengulang lagi dari awal, memulai lagi dari hari pertama. Nah, sebenarnya saya itu semangat banget dalam menjalani dan menyambut challenge ini karena saya juga penasaran dampak apa secara fisiologis maupun psikologis yang akan saya rasakan setelah saya menjalankan challenge ini selama 10 hari berturut-turut. Di hari pertama saya memulai challenge ini tuh emang agak berat teman-teman, karena saya harus bangun jam 3 pagi, which is itu saya tidak terbiasa dengan itu. Bukan tidak pernah cuman sekali-sekali dan nggak 10 hari. Jadi di hari pertama tuh saya sangat berat, mata ngantuk, badan pegel-pegel, rasanya tuh kayak lelah, lesu gitu. Setelah saya bangun, saya langsung mempersiapkan diri untuk sholat tahajud. Setelah saya sholat tahajud, saya langsung membaca Quran. Memang challenge-nya sebenarnya tidak ditentukan kapan membaca Al-Quran. Cuman saya memilih membaca Al-Quran setelah saya sholat tahajud, supaya waktu yang sangat luang antara sholat tahajud dan sholat subuh itu saya gunakan dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Jadi saya mulailah setelah sholat tahajud, saya membaca Quran. Nah, hal itu saya ulangi selama 10 hari berturut-turut. Nah, tapi ada yang menarik nih teman-teman. Di hari ke-6 atau ke-7, saya juga lupa, itu saya sudah tidak terpengaruh lagi dengan yang namanya alarm, karena sebelumnya saya pakai alarm. Malah terkadang saya bangun lebih dulu sebelum alarm itu bunyi. Ini seru banget sih teman-teman. Nah, jadi setelah saya melakukan challenge ini, dampaknya apa? Sebenarnya dampaknya itu dirasakan bukan saat setelah saya menjalankan challenge ini, tapi langsung saat saya menjalankan challenge ini teman-teman. Dampaknya apa? Yang pertama, saya itu merasa lebih segar dan lebih bahagia. Nah, setelah saya cari jurnal, ternyata memang benar salah satu manfaat sholat tahajud itu bisa meningkatkan kebahagiaan dan optimisme. Hal itu bisa terjadi karena sholat tahajud adalah bagian dari aspek coping mechanism. Sehingga kalau kita melakukan sholat tahajud secara rutin akan meningkatkan rasa optimis dan kebahagiaan kita di hari itu. Jadi itu dampak secara fisiologis. Nah, secara fisiologis ternyata di jurnal yang sama juga menuliskan bahwa gerakan-gerakan sholat yang dilakukan di pagi hari itu dapat memperbaiki ritme jantung, dapat melancarkan aliran darah dan lain-lain. Jadi sebenarnya manfaat sholat tahajud itu banyak banget, apalagi kalau kita lakukan secara rutin. Nah, bagaimana dengan manfaat setelah saya membaca Quran selama 10 hari berturut-turut? Yang pasti membaca Quran itu memberikan ketenangan di dalam hati. Kalau misalnya sholat tahajud memberikan kebaikan secara fisik dan secara mental, membaca Al-Quran ini bisa memberikan dampak positif di dalam hati saya, jadi lebih tenang dan lebih sabar lah kayak gitu. Nah, selanjutnya saya juga punya tips nih buat teman-teman yang mungkin tertarik dengan challenge sholat tahajud selama 10 hari ini. Sebenarnya tips yang pertama, teman-teman tuh jangan merasa terbebani, karena sebenarnya ini tuh ada dampak positif yang akan kita rasakan secara langsung. Jadi teman-teman gak perlu tuh merasa terbebani, aduh saya harus bangun jam 3 pagi. Nah, tips yang kedua, supaya tidur teman-teman tidak rusak dan badan teman-teman tetap sehat, teman-teman harus tidur lebih cepat dari biasanya. Itu juga yang saya lakukan. Biasanya saya tidur mungkin jam 10, jam 11, saya jadi jam 9 sudah tidur. Kenapa? Karena jam 3 saya harus bangun. Seperti itu teman-teman tipsnya. Mungkin segitu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam video hari ini.
akhir kata saya ingin menyampaikan buat teman-teman kalau sholat tahajud itu sebenarnya bukan beban. Sholat tahajud adalah rangkaian ibadah yang memberikan manfaat bagi kehidupan kita secara fisik maupun secara mental. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.